saluran masa depan. Selamat pagi, dan mimpimu lagi. Semoga hari ini jadi hari yang indah. Ayo sederhana dan yang apa adanya. Baca yang menarik, itu sesuatu yang paling berharga. Mimpi saat terjaga kan membawa ke esok hari yang tak pasti. Berjalan bersama dirimu, bergandeng tangan denganmu. Aku ingin menjadi sahabat selamanya. Ucapkan selamat pagi, dan mimpimu lagi. Marilah kita hidup seperti ini untuk selamanya. Kuucapkan selamat bagi seluruh peserta yang ada di sini. Kalian berjumlah 42 orang dan berhak lulus dari ujian babak kedua. Rencananya kita akan tiba di tempat ujian besok jam 8 pagi. Ini ketegangan yang menyenangkan. Mereka semua telah mempersiapkan diri dengan baik. Tuan Etero, kalau kita tidak cepat kembali, nanti rapatnya bisa terlambat. Cuma rapat, pasti menggantikan aku. Tapi Apa boleh buatkan? Ini karena ada masalah tak terduga. Kalau ada apa-apa, bisa susah. Untuk sementara kita di sini saja. Ketua, Anda kan ketua Dewan Juri. Sampai waktu berkumpul yang berikutnya, kalian boleh bebas melakukan apa saja. Nah, bubar! Waktu bebas ya? Iya, Gon. Ayo kita selidiki seluruh isi balon angkasa ini. Ya, menyaksikan kegiatan peserta secara langsung memang lebih menyenangkan. Hei, kau juga ingin ikut selidiki balon angkasa ini kan? Tidak, aku tidak ikut. Hei Lirio, kalau kau bagaimana? Tidak, aku juga tidak ikut. Tenagaku sudah hampir habis. Kalian saja berdua. Pergi sana cepat. Iya, aku pergi dulu ya. Anak-anak yang sehat lebih baik aku tidur daripada berkeliaran tidak ada artinya. Aku juga. Hari ini benar-benar merupakan hari yang panjang. Kalau ada waktu istirahat, sebaiknya dimanfaatkan. Lebih baik kalian berhati-hati. Bisa jadi tempat ini akan menjadi lokasi ujian babak ketiga nanti. Belum tentu mereka akan memberi kabar pada kita jam 8 nanti pagi. Bisa-bisa saat kalian sedang tidur, ujian sudah berakhir. Pokoknya, kalau masih ingin mengikuti ujian berikutnya, kalian tidak boleh bersantai-santai. Itu kan cuma karanganku. Biar saja mereka jadi kehabisan tenaga karena terlalu gugup. Sekarang kita kemana dulu? Sudah pasti kan? Kita pergi ke kokpit dulu. Ayo cepat. Oh iya. Ada apa Kilua? Kok diam? Tidak apa-apa. Wah, bagusnya ya. Tapi ada tulisan dilarang masuk. Justru karena itu kita harus menyelidikinya. Ayo. Anginnya berembus pelan, jarak pandang juga bagus. Yang paling ditakutkan penerbangan di malam hari, rasa ngantuk. Kalau bisa coba buatkan aku teh. Kalau cuma teh, kenapa tidak buat saja sendiri? Tidak usah menyuruh-nyuruh. Tapi kalau diperbolehkan mengendalikan balon angkasa, aku mau. Pelit. Kalau memang tidak ingin orang masuk, kenapa tidak dikunci saja? Jadi kena marah ya? Kita ke tempat berikutnya yuk. Tentang peserta ujian tahun ini. Iya, meskipun aku
pernah tidak meluluskan mereka dalam ujian. Tapi sebenarnya mereka lumayan juga. Bahkan ada yang memiliki aura cukup bagus. Bagaimana Pak Satotsu? Benar juga. Peserta pemula tahun ini bagus. Jadi kau setuju, Pak Satotsu? Menurutku peserta nomor 29 cukup menyolok. Meskipun bukan karena dia gundul. Iya, karena dia satu-satunya orang yang tahu tentang sushi kan? Kalau menurutku peserta nomor 99. Aromanya berbeda. Kemampuannya juga tinggi. Pasti dia telah mengikuti latihan khusus. Anak sombong dan egois begitu. Pasti golongan darahnya B. Aku tidak bisa tinggal bersamanya. Kalau Bu Hara bagaimana? Bagaimana ya? Biarpun bukan pemula, tapi yang menarik perhatianku adalah peserta nomor 44. Aku yakin Menci pasti menyadarinya juga. Sejak bertemu dengan kita, dia tidak pernah bisa berhenti mengeluarkan hawa ingin membunuh. Hawa pembunuh yang luar biasa, itu tidak bisa ditutup-tutupi. Tentu saja aku menyadarinya. Sebenarnya aku jadi marah-marah karena hal itu juga. Karena dia terus-terusan bersikap menantangku. Pada saya dia juga bersikap seperti itu. Pak Satotsu juga? Dia itu pun bagikan musang yang tinggal di gua. Hanya saja dia tinggal di gua yang jauh lebih gelap dibanding kita. Sebagai hunter, pasti ada sesuatu keinginan di dalam hati kita untuk mencari lawan yang hebat. Mungkin bagi dia, ujian hunter itu adalah tempat untuk menguji kemampuannya. Menguji kemampuan? Ya, itu adalah kata-kata dari suatu ilmu bela diri bernama karate, dari negara yang berada di timur jauh. Berkelana ke berbagai penjuru tanpa kenal lelah untuk mencari lawan yang terlihat kuat, lalu bertarung dengannya. Itu semua dengan tujuan untuk melatih kemampuan. Dia itu berbahaya. Bahkan di dalam hal yang kita tidak berani untuk melakukannya pun, dia akan melakukannya tanpa rasa takut. Tidak ada tempat yang menarik ya. Apa benar? Aku merasa cukup senang. Killua, lihat itu. Wah, indah sekali. Seperti batu permata yang berserakan ya. Kau tak pernah melihat pemandangan kota di malam hari ya? Aku pernah bersama Kiriko, tapi waktu itu cahaya lampunya tidak sebanyak ini. Kalau kau Killua, bagaimana? Karena keluarga aku punya pesawat sendiri, aku sudah sering melihatnya. Enak sekali ya. Kalau tidak ada pesawat, bisa repot. Lahan rumahku kan seluas satu buah gunung. Hah? Lalu ada sekitar 200 orang pegawai. Keluargamu kaya sekali ya Killua. Kalau boleh tahu apa pekerjaan ayah dan ibumu? Pembunuh bayaran. Keduanya? Lucu sekali. Kau adalah orang yang pertama yang menanyakan tentang hal itu dengan wajah serius. Tapi itu benar kan? Kenapa kau tahu? Karena rasanya ya seperti itu. Aneh sekali. Padahal yang menarik dariku adalah karena orang tak pernah tahu kapan aku bicara sungguh-sungguh. Kenapa? Keluarga aku bekerja sebagai pembunuh bayaran. Asalkan mendapatkan uang, bisa membunuh siapapun. Dan tampaknya mereka sangat mengharapkan diriku menjadi seperti mereka. Sejak masih kecil, aku sudah dididik untuk menjadi seorang pembunuh. Tapi aku tidak suka dengan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh orang lain. Tapi saat bilang aku ingin menentukan kehidupanku sendiri, ternyata orang tua dan saudara-saudaraku marah besar. Bahkan ibuku sambil berlinangan air mata berusaha meyakinkan diriku bahwa aku punya kemampuan untuk menjadi seorang pembunuh. Orang tua yang kejam kan? Keterlaluan. Akhirnya kami jadi berkelahi. Dan aku kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ibu dan kakakku. Pasti saat ini mereka sedang sibuk mencariku. Ya, kalau berhasil ditemukan pasti mereka akan membalasku. Kalau sudah menjadi hunter, mula-mula aku ingin menangkap seluruh anggota keluargaku. Pasti aku bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Wah, kau hebat sekali ya. Apa? Kau itu hebat Killua. Aku tidak pernah punya pikiran ingin melampaui ayahku seperti halnya kamu. Benar juga. Untuk bisa menangkap ayah, aku harus lebih hebat darinya. Iya, kau pasti bisa. Sama sekali tak bisa dipercaya. Kau tidak tahu kan seperti apa ayahku itu? Dia kan ayahmu Killua. Rasanya aku bisa membayangkannya. Lagi-lagi rasanya. Yang seperti itu belum tentu kenyataannya benar kan? Hah? Kenapa? Tidak apa-apa kan? Ah, sudahlah. Ayo kita pergi minum saja. Killua!
Killua, ada apa? Killua? Tidak ada apa-apa. Ayo kita minum teh saja yuk. Iya. Silakan. Mau tambah lagi? Yang tadi bukanlah Hisoka. Hawanya terasa lebih menekan dan menyakitkan. Dendam. Apa ini berarti di antara orang-orang di sini ada yang dendam padaku? Killua? Hah? Dari tadi kau kelihatan aneh. Tidak. Kira-kira ujiannya berapa banyak lagi ya? Tidak tahu. Jangan-jangan sekarang ini kau marah padaku ya? Aku tidak marah padamu, Gon. Boleh aku duduk di sini? Apa? Jumlahnya kurang? Benar. Jumlah peserta yang gagal dalam ujian di Gunung Mafutatsu kurang. Tolong diperiksa jumlah orang di sana, siapa tahu tidak terlihat. Aku mengerti. Ada-ada saja. Ada apa? Sepertinya ada peserta yang telah gagal menyusup masuk ke dalam balon angkasa ini. Penumpang gelap mungkin? Kalau sampai kejadian ini diketahui oleh ketua, bisa-bisa kita... Bisa-bisa apa? Ketua? Ya, sepertinya tahun ini tidak membosankan. Hah? Namamu Anita ya? Perkenalkan, namaku Gon. Dan dia adalah Killua. Aku ingin menjadi seorang blacklist hunter. Apa ada yang ingin sekali kau tangkap? Aku ingin membalas dendam. Balas dendam bagi ayahku yang telah dibunuh. Ayahku adalah seorang pedagang yang memasok barang dari Gunung Spice. Dengan armada kapal, ayahku mengekspor batu rempah dari Gunung Spice ke seluruh penjuru dunia. Ayah bisa mendapatkan laba yang sangat besar, bahkan cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Wah, hebat sekali. Tapi ada orang yang iri atas kesuksesannya itu. Dia adalah pedagang saingan ayah, dan dia menyewa pembunuh bayaran. Tanpa harus bersusah payah menyelidiki, aku berhasil mengetahui kalau nama pembunuh bayaran itu adalah keluarga Joldik. Itu adalah suatu keluarga pembunuh yang sudah sangat dikenal di dunia kejahatan. Keluarga pembunuh? Oh begitu. Pasti sedih ya. Pasti menderita. Aku bisa mengerti perasaanmu. Mari kita bersama-sama menjadi hunter dan mewujudkan cita-cita kita. Namaku adalah Leorio. Namamu siapa? Ayo cepat sebutkan. Namanya Anita. Anita, nama yang indah. Tak usah melayani bocah-bocah kecil seperti dia. Lebih baik denganku saja. Kita sama-sama dewasa dan kita berbicara mengenai impian kita masing-masing. Bagaimana? Aku sedang tidak berminat. Jangan ganggu aku. Jangan pedulikan aku. Itu tidak bisa. Namaku Kurapika. Aku juga bertujuan untuk menjadi blacklist hunter. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai orang lain. Lebih baik tak usah ikut campur. Dia punya urusan denganku. Kau diam sajalah. Aku mendengar desas-desus bahwa ada salah satu anggota keluarga Joldik yang mengikuti ujian hunter tahun ini. Jadi Killua adalah... Kau benar. Aku adalah anggota keluarga Joldik. Tidak salah lagi. Jadi alasanmu mengikuti ujian hunter ini adalah karena ingin membalas dendam ya? Benar. Lebih baik kau ingat, orang yang sampai dibunuh oleh pembunuh bayaran itu adalah orang yang telah menebarkan kebencian pada orang lain. Takkan ku ampuni.
Sudah cukup. Jangan dihentikan, dasar kakek-kakek tukang ikut campur. Ya, memang urusan antara para peserta ujian. Sebenarnya bukanlah urusan panitia penguji seperti aku. Tapi, peserta dengan nomor 111 seharusnya sudah gagal di ujian babak kedua. Entah apa masalahnya, tapi dia bukanlah lawan peserta yang gagal seperti kamu. Seharusnya dia tahu, menyusup diam-diam pun pasti akan segera ketahuan. Seandainya aku gagal di ujian, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Oh? Hal ini tidak bisa dipikir dengan logika. Tidak bisa dipikir dengan logika? Iya ya. Killua! Killua! Untuk apa kesini? Kau mengerti kan? Banyak orang yang dendam kepadaku. Tapi bukan kau yang membunuhnya, bukan? Kenapa kau kira begitu? Rasanya begitu. Bibi Mito pernah bilang, kalau mau mengenal seseorang, kau harus bisa mengetahui apa yang menyebabkan orang itu marah. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Killua. Tidak usah pedulikan aku. Tapi, biarkan aku sendiri. Pergi sana. Killua, sudah aku bilang kan, pergi sana. Lakukan sesukamu. Aduh, gatal. Pantatku gatal. Aku telah mendengar cerita dari Anita. Dia bilang kau adalah anggota keluarga pembunuh bayaran. Lalu kenapa? Tak usah marah-marah begitu. Kau sendiri yang mengajak ribut. Hei, bagaimana dengan Anita? Itu bukan urusanmu, kan? Jangan bicara begitu. Ayo beritahu aku. Ya, yang jelas dia akan diberi hukuman yang cukup berat karena melanggar peraturan. Bahkan tergantung dari keadaan, dia tidak akan diizinkan mengikuti ujian hunter untuk selamanya. Apa hukuman itu tidak bisa dibatalkan? Ya, susah juga. Ya, bolehlah. Hanya saja kalau kau bisa menang taruhan denganku. Taruhan? Ya, ini cuma permainan mudah. Jika kalian bisa merebut bola ini dariku sebelum kita tiba di tempat tujuan, itu berarti kalian menang. Dan kami tidak akan mempermasalahkan kesalahan gadis itu lagi. Untuk apa aku melakukan demi orang seperti dia? Aku juga. Aku tak ingin mendapatkan belas kasihan dari pembunuh seperti dia. Ya. Ini kan cuma permainan. Apa kalian tidak bisa lebih santai? Atau kalian tidak punya kepercayaan diri bisa mengalahkanku? Apa? Baiklah, ku beri hadiah tambahan. Kalau kalian bisa menang, akan ku beri izin sebagai hunter. Apa bisa begitu? Aku ini kan ketua dewan juri. Kalau aku bilang boleh, tentu saja boleh. Itu seenaknya saja namanya. Kalian bebas menyerang dengan cara apa saja. Aku tidak akan membalas. Oh, jadi kau benar-benar serius ya? Oke. Baiklah, biar aku dulu ya. Apa benar dia itu kakek-kakek? Kecepatannya sangat luar biasa. Kalau begitu akan menghentikan gerakannya. Aduh, sakit. Aduh, kakiku.
benar-benar tendangan bagus yang dilakukan dengan seluruh tenaga. Kalau yang kena orang biasa, pasti kakinya sudah hancur. Tulang kakinya keras sekali seperti besi. Kenapa? Sudah menyerah. Sial, dia meremehkan aku. Awas ya. Hilang. Menghilang di kegelapan sambil meniadakan keberadaan diri. Itu adalah jurus paling dasar dari ilmu pembunuh gelap. Inikah kemampuan Killua yang sebenarnya? Kamu di belakang? Akan kuambil. Apa? Orangnya kurang? Balas dendam untuk ayah. Jika kalian berhasil merebut bola dariku sebelum kita sampai di tempat tujuan, kesalahan gadis itu tidak akan dipermasalahkan lagi. Ini adalah permainan. Kalian bebas menyerang dengan cara apapun. Aku tidak akan membalas. Ayo, mulai. Menyeranglah. Silakan. Baiklah, aku yang akan memulai dulu. Menghilang. Tak salah lagi. Memang benar dialah yang membunuh ayah. Nona, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini adalah pertarungan kami. Tidak perlu ikut campur. Kakek, permainan ini menarik juga. Aku jadi mulai ingin serius. Baiklah, Kek. Kita mulai ya. Ya. Berhasil. Kuambil. Aduh. Ini pelanggaran. Kau sudah bilang tidak akan menyerang, kan? Aku hanya melempar bola. Kebetulan saja mengenai wajahmu yang ada di situ, Killua. Gon, gantian. Berhati-hatilah. Kakek ini orangnya sangat hebat. Iya, aku mengerti. Akan kucoba. Mulai. Oh, gerakannya cukup gesit. Tapi terlalu cepat 10 tahun untuk melawanku. Oh, di atas. Aduh. Aku mengerti kemampuanmu melompat memang luar biasa, tapi kira-kira dulu sebelum melompat, Gon. Padahal sebenarnya kakek itu lengah tadi. Benar, pura-pura berwajah bodoh. Padahal sebenarnya sudah menyiapkan taktik. Gagal ya, aku gagal. Sepertinya kalian berdua adalah lawan yang cukup tangguh. Kalau begitu aku akan sedikit menaikkan levelku. Apa maumu? Kalau kau bermaksud untuk menghapuskan dosamu, lebih baik hentikan saja permainan ini. Bukan begitu. Aku kan hanya ingin mencoba kekuatanku saja. Karena yang ingin kutangkap bukanlah bola ataupun kakek itu, tapi ayahku sendiri. Sudah kehabisan tenaga. Lemah sekali kamu, padahal masih muda. Gon! Gantian, kamu istirahat saja ya. Gagal, mendekat saja susah.
Ini masih baru dimulai. Ayo kakek, kita bertarung lagi. Hai! Ayo mulai. Kalau begini tidak akan selesai-selesai. Daripada merepotkan, kalian berdua menyerang saja sekaligus. Gon, ayo! Jangan tertipu oleh gerakan bola. Kalau kau terlalu memusatkan tenaga, gerakanmu jadi mudah terbaca. Begitu ya? Aku bermaksud untuk mengejar bola, tapi bolanya malah mengecoh aku. Aku harus bisa mengacaukan selamat berikutnya. Tiba-tiba gerakannya jadi membagus. Bagus, Gon! Kita kepung dia! Iya. Aku tidak akan tertipu. Dia telah membunuh ayahku. Dia adalah orang yang kejam yang akan membunuh siapapun demi uang. Ekspresi kalian sangat bagus. Benar-benar seperti seorang hunter yang sedang mengejar mangsanya. Luar biasa. Bahkan Killua yang hebat pun sampai bermandikan keringat. Tapi Ketua Netero sedikit pun tidak kehabisan napas. Biarpun kami melakukannya berdua, tapi bola itu belum bisa ditangkap juga. Kalau dengan cara jujur, dia tidak akan bisa ditandingi. Kalian mau istirahat dulu? Masih belum. Coba serangan begini. Curang, memanjakan tendangan. Siapa bilang? Bahaya. Bolanya. Kemana? Dapat! Nyaris saja, tapi kalian sudah berusaha keras. Wah, yang tadi itu hebat sekali ya, Kilo. Hah? Aku menyerah. Kenapa? Cuma segitu? Bagaimana? Rekanmu sudah pergi. Kau mau menyerah juga? Tidak, aku mau mencoba lagi. Yang tadi itu sudah hampir dapat. Waktunya juga masih banyak. Lagi pula tidak enak pada Anita kalau aku menyerah di tengah-tengah. Mustahil! Hah? Kau tahu kan? Ketua Netero hampir tidak menggunakan tangan kanan dan kaki kirinya. Kalau terus begini, biarpun kau mengerjanya sepanjang tahun, mustahil bisa merebut bola darinya. Kau baru menyadarinya ya? Padahal aku bermaksud untuk menyembunyikannya. Kau sudah mengerti kan? Menyerah sajalah, tidak usah mempedulikan aku lagi. Tidak! Sudah kubilang mustahil kan? Kau pasti tidak akan bisa merebut bola itu. Mungkin begitu. Tapi masih terlalu cepat untuk menyerah. Paling tidak di waktu yang tersisa ini akan kutunjukkan kalau aku bisa membuat dia menggunakan tangan kanannya. Lakukan sesukamu. Aku akan kembali ke ruanganku saja. Boleh kan? Aduh. Dua orang utamanya sudah pergi. Jadi semakin tidak mengasyikkan. Hei, Ketua Netero. Kenapa? Tadi Killua bisa menghilang. Bagaimana cara melakukannya ya? Itu adalah keahlian khusus yang hanya bisa dimiliki oleh orang sepertinya. Kau tidak perlu tahu. Atau lebih tepatnya, kau tidak boleh tahu. Itu jurus yang sangat hebat kan? Ya, jurus itu tidak akan bisa dikuasai kalau tidak dengan latihan yang berat. Wah, Killua memang hebat ya. Mudah kan? Pura-pura mau menyerah. Padahal sebenarnya kau tidak pernah lengah ya. Aku akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Aku akan berusaha untuk merebut bola itu biarpun harus membunuh. Itu wajar saja. Aku dididik dengan cara seperti itu. Aku adalah anak laki-laki keluarga Joldik. Sejak terlahir aku ini sudah menjadi mesin pembunuh. Tapi seperti yang sudah kukatakan padanya, aku tidak menginginkan itu. Benarkah? Sedikit pun dia tidak terkejut saat kukatakan aku
aku adalah pembunuh. Jangankan begitu, dia bahkan ingin mengenal diriku lebih jauh. Hei, jangan bercanda. Memangnya ada orang yang mau berteman denganku yang tubuhnya penuh dengan bau kematian? Berisik sekali. Dari tadi bicara sendirian. Kau sangat mengganggu bocah. Bagaimana kau akan bertanggung jawab kalau aku sampai gagal di babak ujian ketiga? Hah? Tidak usah khawatir. Kau tidak akan bisa mengikuti ujian babak ketiga. Tunggu dulu. Sepatuku. Maaf. Ku ambil kembali pisauku. Sekali lagi aku minta maaf ya. Kamu? Bukannya kau sedang tidur? Seharusnya justru aku yang tanya kamu. Kau masih memikirkan tentang penumpang gelap itu ya? Jangan sembarangan bicara. Aku kesini hanya karena ingin menyampaikan pendapatku pada panitia. Siapa tahu mereka bisa mempertimbangkan kembali keputusannya. Aku juga. Permisi, ada orang tidak? Permisi. Besar juga keberanian kalian. Berani mengintip ke dalam kamar panitia ujian pagi-pagi begini. Kamu salah paham. Apanya yang salah paham? Sudah jelas kau berusaha mengintip, iya kan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Mana mungkin aku melakukan hal menjijikan seperti mengintip. Sepertinya kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri ya. Tidak usah banyak alasan. Akhirnya kau perlihatkan sifatmu yang sebenarnya. Ternyata dugaanku benar. Kau adalah iblis yang membunuh ayahku. Benar, aku adalah pembunuh gelap yang hebat. Itulah pekerjaanku yang sebenarnya. Aku adalah tipe orang yang tidak akan pingsan karena rasa sakit dan senang menikmati kendirian korban saat kematiannya akan tiba. Akan kubunuh kau untuk membalaskan dendam ayahku. Bersiaplah! Kubunuh kau! Akan kutunjukkan kengerian dan keputusasaan pada orang yang mengharapkan kematian. Sial, wajahku yang tampan begini jadi babak belur. Bukannya dari dulu sudah begitu? Apa katamu? Kenapa hanya kau saja yang bisa lolos darinya? Hah? Mungkin karena penampilan. Apa katamu? Itu Gon. 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 Benar-benar anak yang tangguh. Oh, dari atas lagi. Kau sangat serius ya, bocah. Hai! Dasar pengecut! Kenapa tidak kau perlihatkan wajahmu? Kegelisahan karena tidak tahu akan diserang dari mana. Ini adalah keadaan yang bisa membuat mental lawan paling cepat jatuh. Aku bisa membunuhnya, bahkan lebih mudah
mati kau. Kematian yang sepenuhnya. Gon? Gon! Aku tidak akan terjebak dengan cara yang sama. Sekarang! Berpura-pura menuju ke bola. Ke perut rupanya. Aduh, sakit. Dia masih belum berhenti juga. Kenapa? Kenapa kau tidak mau membunuhku? Lihat itu. Dia masih bertarung demi dirimu. Kau malu tidak? Memangnya kenapa dengan itu? Hah? Kalau aku sampai membunuhmu, dia pasti marah. Celaka. Kalau sekali lagi dia menyeruduk perutku yang sekeras besi, kepala bocah itu bisa pecah. Kalau aku mengurangi kekuatan perutku, aku sendiri bisa kesakitan. Menghindar saja. Oh, gawat, bahaya. Celaka. Dapat! Siapa bilang? Nyaris terambil. Barusan kau menggunakan tangan kanan dan kaki kirimu, kan? Hah? Masa? Berhasil! Tujuanmu sudah berubah ya? Gon? Killua, kau melihatnya kan? Aku berhasil membuat ketua Netero menggunakan kedua tangan dan kakinya. Asik! Kau ini? Apa yang telah dilakukan oleh Gon tadi? Entahlah, hanya ini yang bisa kukatakan. Gon merasa sangat puas. Kau benar. Dia hebat. Pilot, bagaimana keadaan penerbangannya? Semua baik-baik saja? Maaf, maukah kau menerbangkan balonnya sedikit lebih lama? Awan yang indah. Kau sedang memandangi awan, kan? Iya. Bisa hidup lebih lama itu menyenangkan. Hah? Maaf telah mengulang. Sesaat lagi kita mendarat di tempat tujuan. Ketua Netero bilang dia tidak akan beriku hukuman karena telah menyusup secara diam-diam. Terima kasih ya, ini berkat kamu. Tidak apa-apa. Syukurlah. Itu? Kau menjatuhkannya? Ini hadiah dari ayahku. Itu adalah kristal space, kan? Kristal Spice? Kristal spice yang telah dimurnikan mengandung zat adiktif. Kalau sudah pernah merasakannya sekali, akan menjadi ketagihan. Bahkan aku pernah mendengar ada banyak orang yang merelakan semua hartanya habis hanya demi membeli spice. Tidak mungkin, itu pasti bohong. Itu benar, Anita. Kau tidak mengetahuinya ya? Sebenarnya ayahku adalah orang yang sangat baik. Yang ku tahu ayah dikelilingi oleh orang-orang yang selalu tersenyum. Kalau kau tahu, kebahagiaanmu sebenarnya didirikan di atas penderitaan orang-orang yang seperti itu.
Biarpun begitu, bagiku dia adalah ayah yang sangat kusayang. Sudahlah Anita, tidak usah bersedih. Tahun depan ikutlah lagi ujian hunter. Lalu kau akan bisa menjadi blacklist hunter yang sesungguhnya. Aku yakin. Kilua, Apa? kau tidak memberitahu Anita ya? Kalau sebenarnya bukan kau yang membunuh ayahnya. Mungkin yang melakukannya adalah keluargaku. Itu tidak mengubah kebenaran bahwa anggota keluargaku lah yang membunuhnya. Tapi kalau begitu, itu adalah pekerjaan. Aku sudah terbiasa kalau ada yang dendam. Selamat datang semuanya. Ini adalah Menara Trik, tempat diadakannya ujian babak ketiga. Mengenai tata cara ujian, peraturannya sangat mudah. Bisa turun sampai ke bawah dalam keadaan hidup, batas waktunya adalah 72 jam. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak dalam dada kan jadi kekuatan. Suara langkahmu yang tengah berlari kencang, sendiri kan ku cari di tengah angin ini. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi.